Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 3 saksi atas kematian terapis belia berinisial RTA berusia 14 tahun. 3 saksi yang dipanggil terdiri atas pihak rekrutmen dan manajer spa serta Dukcapil Indramayu, Jawa Barat. Pendalaman dari 3 saksi diperlukan karena pihak spa sempat mengaku tidak tahu bahwa RTA yang ditemukan tewas pada 2 Oktober lalu merupakan anak di bawah umur. Selain memeriksa 3 saksi, Polres Metro Jakarta Selatan pun tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik terkait kamera pengawas yang menunjukkan aktivitas terakhir korban. Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur kini kembali membuka pondok untuk proses belajar mengajar santri setelah sekitar 2 pekan ditutup dampak ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Sejumlah santri dari berbagai daerah mulai berdatangan ke Ponpes Al-Khozini untuk mengikuti proses belajar mengajar di pondok. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan pendidikan, pihak pengasuh dan pengurus pondok telah menyiapkan ruangan di area kampus 2 Al-Khozini sebagai tempat belajar dan mengajar serta penginapan santri. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan terganggu proses penyidikan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Jatim. Wacana dan rencana akan dibangunnya kembali Ponpes Al-Khozini Buduran, Sidoarjo oleh pemerintah pusat dengan dana APBN pasca ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini yang menelan korban jiwa 63 santri mendapat tanggapan serius dari pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini. Melalui juru bicara pondok Kiai Haji Zainal Abidin, pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menegaskan jika hingga saat ini tidak ada pengajuan bantuan dari pihak pengasuh atau pengurus pondok untuk membangun kembali Ponpes Al-Khozini yang ambruk 29 September 2025 lalu. Jika memang dari hasil investigasi menyatakan bangunan Ponpes Al-Khozini tidak layak digunakan, maka pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini bersama alumni pondok siap merobohkan dan membangun kembali pondok dengan kondisi struktur konstruksi bangunan yang lebih baik sesuai dengan saran dan ahli konstruksi yang direkomendasikan oleh pemerintah. Jubir Ponpes Al-Khozini yang juga ketua alumni Ponpes Al-Khozini menjelaskan pihak pengasuh dan pengurus pondok siap membangun kembali bangunan pondok yang ambruk dengan biaya mandiri yang bersumber dari para alumni pondok yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Namun meski demikian, pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini juga tidak menolak jika memang pemerintah pusat akan membangun kembali Ponpes Al-Khozini dengan dana APBN yang itu pun juga harus diputuskan melalui musyawarah internal dengan pihak pengasuh dan pengurus pondok. Jadi ketika ada informasi di media bahwa akan dibangun pondok pesantren melalui APBN, kami tegaskan bahwa pihak pondok pesantren tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan pondok pesantren Al-Khozini. Kalaupun misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini, sangat kami terima. Misalnya dalam set plan-nya, dalam memberikan rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional akan kita terima. Karena kami mewakili dari alumni juga akan siap untuk mencari dana untuk pembangunan pesantren yang akan kita bangun kembali itu.